Setiap apapun yang kita cintai pasti ada di ujung lidah kita. Setiap hari kita pasti sebut namanya. Tiap hari kita tanya bagaimana kabarnya. Tiap hari kita ingin tahu bagaimana aktivitas di dalam kehidupannya. Karena dia orang yang kita cintai. Setiap umat Nabi SAW memiliki satu harapan. Tatkala ajalnya sampai di tenggorokan, yang kedua pasti mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita masih alhamdulillah, nyawa kita masih nempel, jasad kita masih sehat, betul? Tatkala kita mengharapkan, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada seseorang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap ada perayaan Maulid, ini orang bencinya luar biasa. Tatkala ada orang yang sedang membaca Maulid, makin membakar hatinya, bencinya luar biasa. Di dalam satu riwayat ini ada seorang yang saleh, yang alim. Beliau sedang membaca Maulid di depan makbarah Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau sedang membaca Maulid, ditunggu sama orang tersebut yang jahatnya setengah mati. Ini orang tiba-tiba ditanya, selesai baca Maulid, Tuan, mampir ke rumah saya bisa? Dia bilang, yang alim, yang saleh bilang, bisa. Kenapa? Karena beliau tahu betul saat orang mengundang, maka wajib kita untuk hadir di dalam undangan. Tatkala beliau datang sampai di rumahnya, lewatin lorong, masuk sampai ke dalam rumah, dia pikir mau disediakan makan, mau dijamu layaknya tamu. Tapi tatkala beliau sampai ke dalam rumah, diikat badan kakinya, tangannya diikat, lalu lidahnya dikeluarkan, lalu dipotong lidah tersebut. Dan orang ini mengatakan, sungguh aku membenci orang yang terlalu mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dipotong lidah. Saat dipotong, lidahnya dibuang begitu aja. Ditaruh sambil dia pegang lidahnya, sambil keluar air mata, mulut udah penuh dengan darah. Dilepas ikatannya, dia pergi. Saat pergi dengan membawa lidah yang ada di dalam genggamannya, beliau datang ke makam Rasulullah SAW. Lalu beliau merintih di dalam hatinya, ya Allah, lisan saya ini tidak lagi bisa menyebut nama Nabi, tidak lagi dapat bisa mengagungkan nama Nabi. Di dalam hatinya merintih. Tatkala di saat itu juga beliau dalam keadaan tertidur, Nabi Muhammad SAW datang mampir ke dalam mimpinya. Wahai umatku, jangan berkecil hati. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, harapan aku inilah, lidahku ini yang terus dapat menyanjung nama Allah, yang terus dapat menyanjung namamu ya Rasulullah. Namun kali ini lidah ada di dalam genggamanku, katanya. Ini di dalam mimpi. Lalu Nabi SAW mengambil daripada lidahnya, lalu dimasukkan kembali ke dalam mulut. Saat beliau dari tidur, lidahnya sudah nyambung lagi. Berkah tangan Sayyidina Muhammad SAW. Itu baru di dalam mimpi, mendapatkan satu pertolongan lewat Nabi Muhammad SAW. Lalu tatkala saat itu, dalam waktu beberapa lama, orang ini tidak lagi datang ke sana, kecuali yang membaca Maulid ini, datang lagi ziarah ke makam Nabi, dia baca Maulid lagi. Lalu ada sosok anak muda datang kepadanya, lalu mengatakan, Tuan, boleh saya jamu di rumah saya? Boleh. Datanglah anak muda ini membawa yang pembaca Maulid ini, seorang yang saleh, orang yang alim. Beliau datang sampai lewat lorong yang sama, ke depan rumah yang sama. Teringat beliau, Tuan sebentar dulu, saya pernah lewat jalan ini, dan saya pernah masuk ke dalam rumah ini. Masuk dululah Tuan. Jangan-jangan kau akan memotong lidahku kembali. Masuk Tuan, tidak akan aku berikan sesuatu kejahatan kepada diri. Masuklah dengan penuh keyakinan. Begitu duduk melihat dijamu makan, meja yang begitu besar penuh dengan jamuan. Layaknya seorang tamu, saat beliau sedang makan, selesai makan, dikeluarkan kandang yang begitu besar.
yang di dalamnya ada seekor binatang, kalau kita bilang kera atau monyet yang besar. Lalu beliau mengatakan, Tuan, aku tahu kau pernah datang ke tempat ini. Engkau melewati lorong, kau masuk ke dalam rumah, lalu engkau dipotong lidahnya. Iya betul. Ingatkah engkau, dia adalah ayahku, katanya. Allah berikan kemurkaannya, Allah jadikan dia seekor kera yang besar, karena tidak lagi memuliakan dengan apa yang kau muliakan, katanya. Karena dia tidak memuliakan Nabi, memotong lidah seseorang yang mencintai Nabi, maka Allah kutuk ini orang menjadi kera besar. Lalu beliau meminta kepada Allah, ya Allah. Dan anaknya mengatakan, Tuhan, maafkan ayah saya. Biarkan dia kembali dalam keadaan berwujud normal. Lalu dia mengangkat kedua belah tangan, ya Allah, aku maafkan tingkah lakunya terhadap diriku. Maka ambil dan kembalilah dia dalam keadaan sempurna. Balik lagi seperti manusia. Jika, ingat baik-baik, jika lidah yang selalu mengucap Nabi Muhammad SAW dapat membuat Allah murka dengan seseorang yang tidak menghargai saat orang lain mengagungkan Nabi, maka orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah. Na'udzubillahi min. Apa sih manfaat salawat? Kadang kita suka bertanya-tanya, buat apa kita salawat terlalu banyak? Ada yang 1000, ada yang mengajarkan hanya 300. Banyak salawat-salawat yang kita baca. Contoh, Pak Bu datang nggak? Nggak datang. Kalau Bapak Muti mana Bapak Muti? Bapak Muti. Bapak Muti ini sebenarnya kenal nggak sama saya? Kenal nggak? Gak usah kenal. Kok tiba-tiba saya bisa datang ke tempat ini? Yang pertama, saat beliau mau mengundang saya, dia tanya dulu ke teman. Coba-coba salamin dong salam saya sama Habib. Insya Allah tanggal 4 saya mau milad anak sekaligus maulid. Saya mau mengundang dia. Salamnya disampaikan kepada saya. Saya bilang, Pak Muti siapa? Ini pertanyaan saya. Saat itu juga Pak Muti tanya lagi ke orang yang disampaikan pesan kepada saya. Sudah disampaikan belum salam saya? Sudah. Apa jawaban mana? Pak Muti yang mana? Besoknya dia bilang lagi, tolong dong datangin ke Habib. Bilang, saya ngundang Habib, sampaikan salam dari saya. Dia datang lagi, utusannya datang ketemu saya. Bib, minta salam, Pak Muti kirim salam. Tolong ditulis jadwalnya. Tanggal 4. Akhirnya Allahumma saya datang ke sini dapat memandang Pak Muti. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nabi Muhammad SAW sama sebagaimana seseorang aktsarus salawat, aktsarus salat, orang yang berbanyak salawat kepada Nabi, maka Nabi akan mengenali orang tersebut. Sekali nengok, 2 kali berbalik badannya, 3 kali lihat lagi lebih dalam, 4 kali dia menyimak, 5 kali pasti akan menjawab salam kita. Jadi jangan pernah khawatir, hadirin. Salawat dan salam kita pasti akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi kita baca maulid nggak? Ada baca maulid? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kan ada kan ya? Itu salawat itu yang kita sampaikan, Allah akan mengirimkan ruh Nabi Muhammad SAW kembali ke jasadnya hanya untuk menyebut, menjawab salawat dan salam kita seorang pendosa. Habib, saya suka salawat tapi dengan riya, silahkan. Dengan kesombongan, silahkan. Kalau dikir udah mana sih? Itu nggak boleh kita baca dengan kesombongan. Tapi salawat dalam keadaan riya pun salawatnya akan diterima oleh Allah. Saya mau tanya, kita butuh syafaat Nabi apa enggak? Yakin? Betul. Tahu arti syafaat? Tahu? Syafaat itu artinya yang namanya cinta itu selalu membutuhkan pengorbanan. Betul? Betul nggak? Contoh. Ada nggak orang greget yang nikah sama orang Cilimus? Dekat apa jauh? Berapa? Dekat atau jauh? Jauh.
Jalan kaki jauh banget. Neng tinggalnya di Greget, AA tinggal di Cilimus. Ditelepon sama Neng, Assalamualaikum A. Waalaikumsalam Neng. Ada apa Neng? A, di rumah nggak ada orang A. Ayah bapak oh. Terus kenapa Neng? Hujan di sini. Neng sendirian. AA bisa nggak kesini? Jawaban laki-laki digituin bagaimana? Gasken. Betul. Yang ngomong nggak bisa nggak pernah pacaran sih lo. Jadi nggak tahu arti pengorbanan, betul nggak? Punya duit cuma 25.000. Neng sebelum tutup ngomong, boleh nggak Neng nitip martabak? Boleh dong katanya. Si AA punya motor mah nggak ada masalah lah ya. Yang penting punya kendaraan dong, walaupun cicilan belum lunas. Setelah motor jalan pasar Cilimus. Begitu sampai pasar Cilimus ngeliat tukang martabak, 18.000 telur 2, telur 3 23.000, telur 4 28.000. Yang dipilih yang mana? Telur korek dulu. Pastinya ambil tengah-tengah. Kenapa? Orang duitnya nggak punya. Dia ambil yang martabak isi telur 3. Telur 3 harga berapa? 23.000. Maksud dalam arti buat apa? Buat Neng kenyang. Betul? Telur 2 kan tipisnya selimut bayi. 2, 3 telur agak kenyangan lah, kebelan dikit. Betul kan? Beli ya, bang, beli yang 23.000 telur 3. Selesai martabak. Jadi AA setelah motor kembali uang berapa? 2. Lu giliran duit pada apal banget, gue bingung. Begitu kembalian masuk ke dalam kantong 2.000 perak, nyalain motor bensin beak. Mau beli bensin 2.000 nggak mungkin, karena bensin sekarang mahal kan? Betul kan? Pertalite aja udah berapa? Berapa? 10.000. Dexlite aja sekarang udah mahal. Gimana aing naik pertama Dex? Wow, buka amplop nggak balik modal aing. Betul nggak? 2.000 dapatnya cuma ya gini bensin nih. Ya, kira-kira nyampe nggak ke Greget? Bensin aja ogah. Ditaruhlah tuh motor karena bensin habis. Jalan kaki lah seorang pujangga demi orang yang ia cinta. Jalan kaki lewat Caracas, masuk Ciawi, Gajah, jalan kaki penuh harapan agar ketemu Neng makan kenyang. Betul? Di tengah jalan Ciawi Gajah hujan gede plus geledek. Berhenti apa jalan terus? Neduh apa jalan terus? Demi cinta gaskan. Betul nggak? Ngelihat ada pohon pisang, babat pohon pisang. Demi cinta aku berkorban. Batang pisang pun akan menjadi saksi buah cintaku kepadanya. Betul nggak? Sampai depan rumah, taruh pohon pisang, ketok rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya.
yang buka bapak moyangnya. Kumis mablak, badan gede, tato sebelah kiri pisau garpu, sebelah sini piring, sebelah kanan selamat menikmati. Buka pintu, yang namanya cinta, si AA kecewa nggak? Kecewa nggak? Kalau cintanya tulus karena Allah nggak akan kecewa. Kenapa? Alhamdulillah yang terima bapak moyangnya. Kasih. Ada apa? Ini Pak, Neng tadi nitip martabak sama saya. Tolong sampaikan ya Pak. Diterima sama si bapak. Tutup pintu. Makasih. Nggak ditawarin masuk. Mau minum teh minum kopi nggak ditawarin. Kesel? Kesel nggak? Kalau niatnya maksiat kesel. Kalau cintanya tulus, gak akan kesel. Kenapa? Alhamdulillah, Neng sama bapak sama ibu makan bareng-bareng. Betul? Itu caranya kita untuk membagi rezeki. Sampai depan rumah, telepon. Kau dusta kepadaku. Kenapa, A? Tadi katanya bapak ada ibu. Oh iya, A. Emang ibu bapak dari mana? Kondangan. Belakang rumah. Saking cinta ditutup otaknya saat ditelepon pertama nggak ditanya emang bapak kemana, nggak ditanya. Begitu dibilang kosong, rumah sendiri, hujan, gas. Nggak nanya bapak kemana, lagi disetop, nggak ditanya. Begitu udah dapat ada satu yang namanya ada kekecewaan ditanya emang bapak sama ibu kemana, kondangan belakang rumah. Kalau si A tahu dari awal, insya Allah A bakal jalan. Betul apa enggak? Tapi karena cinta, semua tertutup. Cintanya kita sama manusia. Setelah AA udah coba bawa martabak, besok AA bawa orang tua untuk melamar si Neng. Betul nggak? Betul nggak? Anak muda. Anak muda. Cari kerja PA. Hidup jangan seliweran aja lu, begini-begini aja. Jadi laki manfaat apa dikit lu. Ini negeri bisa berkembang karena kalian. Ini negeri bisa bobrok karena lu juga. Anak muda sekarang ya Allah, Ramadan, Eksiner, Cim, Sinte, norak lu. Orang greget, mabok kagak pantas. Orang bule mabok wajar. Di sono hawanya dingin, cuacanya minus. Orang greget tengah hari bentet, panas. Minumnya 2 huruf lagi. Orang bule minumannya bagus, Black Label, Jack Daniel, Smirnoff, Martell. Keren-keren, begitu minum seloki 200-300 ribu, begitu glegok, hangat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Habib kok tahu? Katanya. Udah orang sini minumnya belinya patungan. Iya, ya. Beli patungan harga cuma berapa puluh ribu. Minumnya 8 orang. Baru minum pada mabok. Nah gimana kagak mabok, orang mataharinya ada di atas kepala. Tengah hari bentet minum mabok, wajar. Musruk ke got. Yang satu mabok, orang bule mabok, muntah keluarnya bagus-bagus. Makan pagi burger, makan siang spaghetti, makan malam pizza. Begitu dia muntah keluar kenyal-kenyal, daging burger. Betul nggak? Nah orang greget minum AO, begitu muntah kenyal-kenyal keluar jengkol. Betul apa enggak? Yang kedua nih, orang boleh muntah panjang habis makan spaghetti.
Greget, mabuk, minum AO, begitu muntah. Wah, panjang, bihun. Orang bule, wah, muntah, lengket-lengket. Kejunya pizza. Betul nggak? Kejunya pizza. Mahal. Greget, muntah. Keluar lengket-lengket. Kerupuk. Malu. Udah dong. Anak muda jadi yang dibanggain dong sama Nabi. Hidup lu mau bagaimana aja, sholat jangan lu tinggalin. Buat anak muda siapa aja, mau dia putri, mau dia masih gadis, mau yang masih udah berjaka. Ya, lu mau bandel, sebandel apapun lu, sholat. Sesetan-setan di manusia, tetap sholat. Buat apa? Karena sholat Allah akan jaga kita. Karena sholat Allah angkat derajat kita. Karena sholat Allah pelihara kita. Karena sholat Allah angkat ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga kita bosan bermaksiat kepada Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya sering sholat tapi masih maksiat. Itu masih baru menjalankan. Mendirikan sholat. Yang susahnya mendirikan sholat. Kalau masih menjalankan sholat, kalau menjalankan sholat, kemaksiatan masih dijalani. Kalau mendirikan sholat, apa yang kita pakai di dalam sholat, tingkah kita pasti dibawa di dalam kehidupan. Kenapa? Kita sadar diri. Kita tahu kalau Nabi Isra wal Mi'raj berjumpa langsung dengan Allah, tapi kita sebagai umat ingin berjumpa dengan Allah, ada di dalam sholat. Hubungan langsung kita dengan Allah. Ada Imam Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau saat lagi senda gurau sama kawan-kawannya, begitu terdengar adzan, langsung berubah pucat muka. Pucat sepucat-pucatnya, kayak orang sakit. Beliau langsung buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, diambil wudhu, keluar lagi gemetar. Sahabat tanya, wahai Imam, bukan kau tadi sehat? Sekarang apa yang membuatmu seperti ini? Jawabannya satu, wahai kawan-kawan, wahai sahabatku, tidakkah kau mendengar siapa yang memanggil saat ini? Dan akan bagaimana aku akan berjumpa dengan siapa sebentar lagi? Takut mau ketemu Allah dalam keadaan suci, takut masih ketemu Allah. Karena menjaga satu yang dikatakan imannya betul kepada Allah. Sahibul Hajat mengundang kita semua ini untuk menjadi hamba yang terus ibadah kepada Allah. Untuk terus kita banyak bersyukur kepada Allah. Kalau bukan karena kita syukur kepada Allah, hidup kita ini semuanya udah utang banyak sama Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Manusia dan jin diciptakan untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Gak ada lain, ibadah. Gak ada suruh nyari uang yang banyak, setoran di akhirat. Tapi yang dikatakan oleh Nabi, tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Apa sih maksudnya? Ternyata ilmu yang akan bisa membawa kita ke Maqam al-Mahmud, Maqam derajat yang tertinggi di hadapan Allah. Maaf, setiap alim ulama kalau datang dikawal, betul? Betul? Dicium tangannya, betul? Dihormatin, betul? Disediain. Ya lah, putih doang bro. Semua ada kue bolu loh. Agar pisang semua digantung-gantungin. Mau takut ketiban. Dari tadi mana gue lihat, ya Allah, kali gede-gede banget lagi. Sebelah kiri semangka, sebelah kirinya lagi melon, sebelah kanan papa. Tengah pisang. Nah, mudah-mudahan nanti turun gak ada yang jatuh. Amin gitu. Lu kayaknya seneng amat kalau gue ketiban. Gak bakal lu ketemu lagi model Habib kayak gua. Muka ganteng, hidung mancung, bulu mata lentik, punya duit. Amin. Lu amin aja susah banget sih. Giliran kita aja, Habib doain saya, Habib doain saya. Giliran doa buat gue susah amat. Mudah-mudahan yang semua yang ada di sini semua panjang umur, yang
lain mati lu doang sendirian. Mandi sendiri, kain kafan sendiri, gelinding sendiri, nguruk sendiri. Mau? Kan setiap doa minta umur panjang. Setiap doa minta apa? Salah gue doain. Mintanya doa panjang umur dalam taat kepada Allah. Itu lebih manfaat umur kita. Ya, ini kembali lagi ke anak muda. Saya ceramah kalau orang aki-aki buat apaan diceramahin? Orang tua mau ngapain diceramahin? Umurnya banyakan dia. Betul nggak? Nah, yang namanya orang tua mestinya nasihatin yang muda dong. Betul apa enggak? Saya kesini bukan buat nasihatin aki-aki, ini buat lu yang PA-PA. Meneng-neng kan yang masih muda yang belum kawin banyak. Banyak. Udah mau ketemu jodohnya belum? Ya rasa lu. Neng di sini belum pada kawin katanya. Belum pada kawin. Nikah. Kawin salah aja ya. Enak muda. Sholatnya nanti tinggal ya. Insya. Di dekat rumah ada musola, ada masjid. Ramaikan subuh. Ini hari pasti lu pada begadang. Pasti. Ini malam pasti begadang. Begitu as-shalatu khairum minan naum, lu jangan tidur PA. Ambil wudhu, jalan ke masjid, sholat subuhnya di masjid. Saya lagi bingung di sholat subuh di masjid isinya aki-aki, kenapa ya? Anak muda ini sebiji nggak ada. Satu buah anak muda nggak ada. Saya nggak bilang orang lah. Hidup segan mati pun tak mau. Coba ada sosok anak muda yang meramaikan masjid, subuhnya penuh anak-anak muda, alhamdulillah. Ngebangunin subuh juga segar suaranya. Yang masyarakat juga senang bangunnya dengan penuh kebahagiaan. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perasaan syair wang ada itu syairnya nggak ada kan ya? Kawasana bismillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah salatullah hadroh lu telat ya. Disuruh main, hadroh langsung main. Jadi bayar belum lu? Bayar pak. Pantes mainin males. Dari pagi ya? Dari talo. Terus ini nggak? Anak muda bangunin subuh begitu kan enak. Seger, masyarakat seger nggak? Bapak senang? Semangat. Mandi senang, semangat. Ini aki-aki yang megang kunci marbot, yang nyapu ngepel, yang azan, yang qomat, yang imam, yang makmum. Aki-aki bangunin orang sholat subuh. Nah, Coca-Cola, ya, sholat subuh Coca-Cola. Fanta nantinya juga. Anak muda, ayo ramein masjid ya. Siap ramein masjid? Satu lagi buat orang-orang yang tua yang sering ada di masjid, jangan pernah singkirin anak-anak di dalam masjid. Jangan pernah dipukul, jangan pernah diusir, apalagi sampai dibentak. Jangan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu
Jika di dalam masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, akan terjadi nantinya sudah tidak lagi ada anak-anak yang mau meneruskan perjuangan orang tua untuk memakmurkan masjid. Biarkan anak-anak kalau main biarin di dalam masjid, karena mungkin rumahnya sepi, dia lihat masjid gede, dia jalan lari sana lari sini, wajar. Kenapa? Namanya juga anak. Coba aki-aki begitu nyampe lari main bola di dalam. Anak kecil kalau sholat bercanda-bercanda wajar, namanya otaknya masih otak main. Namanya juga anak. Coba aki-aki lagi ruku, makmum aki-aki main ditendang aja, kan kagak lucu. Betul? Ayo dong, ya, buat bapak, ibu agak tegas sedikit untuk anak. Ya, untuk anak agak tegas. Kenapa? Agar dia berkesinambungan dengan Allah, berkelanjutan dengan Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita cinta sama Nabi. Ayo dong, kalau kita cinta sama Nabi, ikuti dong apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak malu. Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Nabi sampai meneteskan air mata, bahkan keluarnya darah, bukan air mata lagi. Buat siapa? Buat kita umat Nabi. Nabi berdarah-darah, Nabi kelaparan, Nabi nggak makan, harta bendanya semua diberikan untuk siapa? Untuk di jalan Allah, memakmurkan umat. Masa kita tinggal terima janji, alhamdulillah duduk, selesai kita kayak gini, ada makanannya, ada snacknya. Coba Nabi habis dakwah kayak gini dilemparin batu, dilemparin kotoran. Kita tinggal nikmat doang, masa kita nggak mau ikutin apa bagaimana Nabi? Nabi cintanya sama kita tuh dunia sampai akhirat. Kalau kita cintanya sama orang cuma sampai sebentar di dunia doang. Bib, siapa bilang saya berharap Bib cinta saya sama suami, cinta saya sama istri terus panjang sampai akhirat? Itu kalau orang yang sadar. Kalau orang yang nggak sadar, saya mau tanya sekarang, Bu, ibu cinta sama bapak? Ibu cinta sama bapak kan? Kalau bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat? Katanya cinta. Mendingan saya ngitungin warisan kali. Sekarang saya tanya juga sama bapak, bapak cinta sama ibu? Kalau ibu mati, bapak amin pak. Saya bilang ibu mati, bapak amin. Bapak mati, bapak mau, ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat? Gak bakal mau, dengan cari yang mudaan. Betul apa enggak? Cintanya manusia ada batasan sampai mana? Sampai mana? Sampai liang lahat. Tapi cintanya Nabi, kita dibawa terus sampai yaumil qiyamah. Insya tiap kali doa Nabi Muhammad SAW, itu dia doa. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, jauhkan umatku dari siksa api neraka. Saat itu Siti Aisyah pernah bicara kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doakan aku. Saat itu juga Rasulullah SAW mendoakan Siti Aisyah. Ya Allah, panjangkan umur Aisyah dalam taat kepadamu. Ya Allah, matikan Aisyah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Ini doanya Nabi. Untuk siapa? Istri tercinta. Ditanya Siti Aisyah dengan gembira tertawa dipeluk Nabi. Ditanya sama Nabi, engkau gembira wahai istri? Aku mendoakan umatku. Sebelum keluarga, umatnya dulu yang didoainnya begitu. Ya Allah, ampuni, panjangkan umur umatku dalam taat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa umatku. Ya Allah, masukkan umatku ke dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapanmu. Ini doanya Nabi. Masa kita nggak malu? Kita udah didoain, kita udah diminta harapan kepada Allah lewat lisan Nabi, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Coba kepada siapa lagi?